Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Ika Fani Agustin dengan NIM 1971512676 dari kelompok V1 mata kuliah Manajemen Public Relations dan dosen pengampu yaitu Ibu Linda Islami MSI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Manajemen Public Relations untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Tawaran menarik dari Big 2, investasi properti luar biasa, dijamin 1000% pasti untung. Apabila kita melihat perbandingan harga Big 1 dan Big 2, di mana harga Big 1 jauh lebih mahal dari Big 2, maka dijamin keuntungan 30 sampai dengan 50% menanti di depan mata. Terkait dengan adanya pandemi COVID-19, saat ini Big 2 memberikan kemudahan cara bayar. Anda bisa menentukan sendiri cara bayar yang Anda inginkan sesuai dengan kemampuan Anda. Niki hunian milenial 2 lantai di Big 2. Ke Supermall 10 menit. Ke Fresh Market 15 menit. Ke Airport 18 menit. Dapatkan penawaran spesial. Harga 887 juta rupiah. Cicilan suka. Baik, di sini saya akan mulai presentasi saya, yaitu mengenai strategi closing di masa pandemi untuk bidang real estate agent. Karena kebetulan saya bergerak di bidang real estate agent, jadi saya mengusung konsep ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strateginya. Di bidang properti ini banyak sekali para investor yang memanfaatkan kondisi di tengah-tengah pandemi ini, di mana di saat pandemi ini semua pemilik lama kemungkinan yang membutuhkan dana cepat yang berupa uang, pasti mereka akan menjual aset-aset mereka, seperti halnya dalam properti, baik itu rumah, apartemen, kios, ruko, kafling, dan lain sebagainya yang berbentuk bangunan maupun kafling, pasti mereka akan memanfaatkan momen ini. Dan kebetulan juga sebagai investor, seorang investor akan mencari peluang yang sebaik mungkin, di mana mereka akan memanfaatkan keadaan seperti pandemi ini. Di masa pandemi ini semua harga pasti akan turun, dan investor akan semakin berlomba-lomba dalam mencari harga termurah dari barang tersebut, yaitu guna untuk mendapatkan keuntungan di suatu saat nanti. Di waktu yang sudah membaik, mereka para investor akan menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka membeli ke pemilik lama. Itu salah satu strategi yang kebanyakan mereka lakukan. Untuk itu, kita sebagai real estate agent harus mampu memanfaatkan momen ini pula. Karena dengan kondisi di mana investor akan mencari barang dengan akumulasi yang sangat tinggi, kemudian pihak pemilik itu akan menjual barang-barangnya, kita sebagai penengah harus bisa memanfaatkan momen ini. Kita harus bisa mengolah harga untuk mendapatkan income, dimana kita sangat membutuhkan income ini. Di sisi lain, profit dari properti ini pun sungguh menjanjikan. Untuk profit dari properti ini sangat berkembang pesat, dan mereka sebagai pihak investor pasti paham akan hal ini. Dan hal ini bisa mendongkrak kita sebagai agent untuk lebih semangat lagi dalam mencari strategi-strategi agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kita bisa mendapatkan income sebanyak mungkin dari kondisi seperti ini. Dan untuk market kita sendiri, yaitu orang yang mencari sewaan, baik itu sewaan rumah, sewaan apartemen, ruko, dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa melayani untuk para investor, seperti membeli rumah, tanah, untuk mereka investasikan sebagai aset mereka, ataupun bisa juga kita membantu mencarikan barang untuk mereka yang membutuhkan, seperti untuk
lebih ke tempat tinggal. Intinya mereka membeli barang, membeli produk tersebut hanya untuk mereka sendiri, bukan untuk investor. Kalau investasi. Kalau investasi itu kan lebih kita seperti halnya menginvestasikan, menabung. Kalau jadi mereka tidak harus atau tidak terlalu perlu untuk tinggal atau menempati unit tersebut. Beda lagi konsepnya kalau seseorang yang mencari rumah semisal untuk tempat tinggal, so pasti di sisi utamanya mereka adalah untuk tempat tinggal mereka dulu. Kalau untuk investasi kan pasti semuanya yang barang murah pasti mereka akan beli. Tapi kalau untuk mereka yang menginginkan tempat tinggal terlebih dahulu, mereka pasti bakal mementingkan seperti apa sih yang saya mau. Tidak hanya pertimbangan harga, pasti semua keinginan pun juga menjadi pertimbangan. Untuk bidang yang kita kerjakan saat ini, kita sangat perlu untuk yang namanya relationship, dimana kita berposisikan di tengah-tengah di antara pemilik barang dan mereka para pembeli atau investor. Semua itu tergantung di kitanya, gimana cara kita mengolah keduanya, gimana cara kita bisa menyampaikan sesuatu agar mereka yakin akan kita untuk membeli produk kita dan mereka yakin untuk menitipkan barang mereka ke kita. Yaitu relationship itu penting sekali. Di sisi lain ada core value yang dari perusahaan kita sendiri tekankan ke kita. Biasanya kita ada di ID card kita masing-masing, pasti ada itu sebagai pengingat kita bahwa kita ada in God we trust, dimana kita selalu yakin kepada Tuhan dengan apapun jalan yang kita pilih atas dasar kebaikan. Kita melakukan apa yang kita bisa, Tuhan melakukan yang di luar kemampuan kita. Yang selanjutnya itu integritas. Integritas itu sangat diperlukan sekali dalam sebuah perusahaan, termasuk kita yang sebagai jasa, karena integritas dari kita itu sangat mendukung dan menentukan kerja kita sendiri. Kemudian relationship yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Relationship sangat dibutuhkan untuk semua bidang pekerjaan, karena suatu hubungan itu adalah awal dari segalanya. Baik kita melakukan pekerjaan, kita pergi kemanapun, kita tidak tahu arah ataupun apa, kalau kita mempunyai winning spirit itu kita selalu semangat. Apapun yang kita hadapi kita harus semangat. Kalau kita sebagai jasa, biasanya kita akan mendapatkan klien yang bawel, yang agak ribet. Itu udah hal yang biasa, tinggal gimana kita menyikapinya, karena hal itu pasti akan kita jumpai, karena kita akan bertemu dengan banyak orang. Semakin banyak orang yang kita temui, pasti akan menemui suatu sifat atau sikap yang berbeda-beda di masing-masing kliennya. Yang terakhir yaitu innovation, dimana kita harus memiliki inovasi yang lebih dari biasanya. Kita harus bisa menciptakan inovasi yang baru. Meskipun kita bergerak di bidang jasa, kita hanya mengurusi klien. Namun dengan gimana sih cara kita mengatasi mereka itu? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Budi Luhur.